Nah, coba tanyakan ke diri masing-masing kini. Lah sekian lamu dunia tak pakai, labara lamu awak mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim bismillahirrahmanirrahim wa la takunu kallazina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati dan kita muliakan orang tua kita, pengurus masjid, nenek mama, alim ulama, pemimpin pemuka masyarakat, bapak dan ibu, saudara dan saudari sedang jemaah yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam kini kita dipilih oleh Allah sebagai tamu dan undangannya. Mudah-mudahan kita yang sempat hadir pada malam kini ditambah-tambah juga kesehatannya zahir dan batin oleh Allah, dicukupkan segala rezeki kita terutama untuk jalan mentaati Allah, segala urusan diaga kemudahan dan keberkahan. Baik tujuh untuk kawan-kawan kita seluruh jemaah Masjid Thaibah, semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin ya mujibas sa'ilin. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad. Kita doakan pula semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah, pada malam kini kita landasi kajian kita dan Quran surah Al-Ahzab ayat yang ke-9 boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah. Kalau lupa kepada Allah, Allah membuat kita lupa terhadap diri kita sendiri. Kalaulah lupa terhadap diri, itulah yang dikatakan orang-orang yang fasik. Sebelum ayat itu kita urai lebih lanjut Bapak dan Ibu, mari kita awali dulu dengan baca Quran surah Al-Fatihah sekali seorang. Semoga Allah bukakan pintu hati dan pikiran kita, dan disampaikan bacaan itu kepada orang tua kita, keluarga, guru-guru, seluruh sahabat-sahabat kita, baik yang hadir maupun yang tidak sempat hadir, umumnya untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat. Wa ala haziniyah al-Fatihah.
Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah, dalam kita menjalankan syariat ada dua amalan yang kalau kita pereso Bapak dan Ibu masih bertentangan dengan ketentuan dan swabonanya. Itu baru yang mampu kita lakukan. Yang dua itu Bapak dan Ibu, yang pertama ada ibadah atau amalan yang kita kaku itu, kita tidak pernah bosan dan mengaku, tapi membuat ngantuk. Awak tidak pernah bosan, tapi mudah bona tak kolok awak dinya, mudah bona tak kantuk. Apa itu Bapak dan Ibu? Itulah Al-Quran. Sampai kini kalau bosan awak baca Al-Quran lagi. Kok ladonan bosan baca Al-Fatihah. Fatihah itu kan Al-Quran. Nah, kok ladon ala bosan, ada besok kami tolong baca. Inilah bonti baca Fatihahnya. Nanti awak baca besok lagi. Kita pereso memang contoh itu Bapak dan Ibu. Awak tori baca Al-Quran, setiap sholat sekurangnya kita baca Al-Quran. Ketika awak semakin asik baca Al-Quran, rupanya tidak bertahan lama. Kita baca Al-Quran, alun sampai sehalaman lagi. Kok lah datang. Tidak ada kita Bapak dan Ibu yang bisa sampai tengah malam mampu baca Al-Quran. Kok ada di antara kita, itulah istimewa orang itu. Tapi ketika mencolek HP, berajam tolok. Pulang dari masjid, istirahat sebentar, takona HP. Lah jam seboleh di situ juga matu baru. Lah sampai jam 2 boleh. Dah mau tak kolok matu kini ada awal apa? Tambahin tak mau tak kolok. Tapi cubon dah mau lolok itu awal Al-Quran. Asal tanya. Iya contoh itu. Itu cek baru. Yang kedua, ada ibadah yang kita lakukan itu membuat kita ingat kepada sesuatu yang harus kita lupakan, harus kita lupakan, tapi dengan ibadah itu tak pernah ada awaknya. Dan membuat awak lupa apa yang mesti kita ingat. Nah, membuat kita ingat kepada sesuatu yang mesti dilupakan, dan membuat kita lupa kepada sesuatu yang harus kita ingat. Itu sholat. Cobalah kita pereso. Seharusnya ketika awak lah togak berdiri botu di atas sejadah itu Bapak dan Ibu, sawah awak lupon, sekolah awak lupon, pasar awak lupon, anak cucu awak lupon, seluruhnya mesti kita lupon. Tapi ketika sholat itu didirikan, nan harus dilupakan itu nanti konanya. Mesti kita melupakan itu, tapi itu nan takona. Barang hilang basuh dalam sembahyang itu Bapak dan Ibu. Entah di mana lah kalau tak nak kunci ya, awak kan masuk kunci tak bersuwo. Azan zuhur lah tiba, ndak itu kada sembahyang lah sementara. Allahu Akbar. Rakaat pertama lah boleh berjalan pemona. Caku turun dari situ adalah misinya letak kunci itu. Allahu Akbar rakaat kedua. Sudah tu berlanjut sekentik bawa saku. Allahu Akbar. Tidak ada nan cici ya situ dah. Rupanya di rakaat nang keempat baru tersingkuk. Di mana tersingkuknya?
Rupo tasolien kabilik yang paling dalam di dompet asinyak malah kira. Akan yo Tuhan. Ya. Barang hilang bisa basuh dalam sembahyang. Yang mesti kita kona, yang mesti kita ingat dalam sembahyang itu, setidak-tidaknya Bapak dan Ibu, awak sedang manga, sedang solat, iyo. Yang mesti kita ingat, sakurang-kurang yang kita ingat, bacaan awak termasuk jumlah rakaat yang kita lakukan. Apalagi kok bisa lebih dari itu bisa mengingat Allah. Iku jangan kami ingat Allah le rakaat sembahyang aja mau lupa. Itulah ibadah yang lucu kadang-kadang kita lakukan, tapi awak taruh aja bertahan dalam kondisi contoh itu. Apa yang mesti kita lupakan, ingat awak. Apa yang mesti kita ingat, lupa awak. Bertahan juga dalam kondisi contoh itu. Apa yang sebenarnya itu yang terjadi di diri kita Bapak dan Ibu, ikulah nan kecil Allah. Wala takunu kallazina nasullah. Janganlah kamu seperti orang yang melupakan Allah. Kalau lupa kepada Allah, Allah buat kita lupa diri. Atau tidak sadar awak masa awak sedang sembahyang dah. Atau kona aja sawah. Atau kona aja porak. Atau lupa diri namanya. Lupa bahwa awak sedang berhadap kepada Allah. Maka solusi dari itu Bapak dan Ibu yang mesti kita peresu adalah hati kita. Hati kita yang ternyata yang masih lalai. Hati kita ternyata masih takolok olun jago ele. Apa di antara tanda-tanda hati yang lalai, hati yang takolok itu Bapak dan Ibu? Yang pertama, hati yang lalai, yang takolok itu dalam kesehariannya banyak lupa kepada Allah. Tidak ada tekona Allah dah. Semakin banyak lupa, semakin lalailah hati. Tapi semakin banyak tekona Allah, berarti semakin kuranglah kelalaian di dalam hati. Yang kedua, ibadah yang awak lakukan itu hanyalah ibadah rutinitas. Indak mau tamukan kualitas. Rutinitasnya, ia masuk ke tuluhua, sembahyang wa 4 rakaat. Tibu asa buek lo, tibu maghrib buek lo, tibu isya buek lo. Begitu siklusnya taruh. Asalah sembahyang awak Allah deh. Ndak ada di introspeksi diri awak sembahyang condo apa nawak buek selamu kuah. Apakah sembahyang nala katuju de Allah atau sembahyang yang katuju di awak? Sembahyang nama baru. Nang katuju di katuju di awak baru. Allah sembahyang katuju di Allah. Maka kalau sembahyang nang katuju di awak, ya sesuai dengan kondisi awak lo. Awak nak copeknya, polai sosak lo ndak ada nak poi sama-sama jo kawan pe boleh. Kak copek lahnya auto lah tibu poi tolai ayo tunggu sonta bayang dan cek lu nya. Sami Allahu Akbar. Apa itu copek ya? Sami Allahu Akbar. Lihat tu ada. Seharusnya Sami Allahu liman. Kalau Sami Allahu liman hamidah Bapak dan Ibu, berarti inyo itidal tu lurui dulu punggungnya. Sami Allahu liman hamidah. Lurui. Iku lung sempat lurui lah sujud lah cek lain. Tu dia Sami Allahu Akbar. Ya sembahyang nak copek lah namu kan kawan menanti. Kualitas tidak diperhitungkan. Kedua, yang ketiga, tanda-tanda hati wa itu lalai, lebih banyak berangan-angan untuk kehidupan dunia. Tahun bisu, aku rencana wa. Ndak mau cik lah tu, gak 2 gak 3 bagai.
Sudah itu ikole, sudah itu nyak. Mencolek orang sukses di bidang itu awak nak soto pula. Mencolek orang berhasil di bidang itu awak nak soto pula. Berangan-angan toroi untuk dunia. Contoh orang sakit dalam. Pernah Bapak Ibu mencolek orang sakit dalam? Barunya mulai kesehat itu baru-baru tabuka selero baru Inya waso kaloma eten waso kayo pulo. Sodo de waso kaloma. Tapi lah dicoba tanya tu salero sadang pahit je baru. Asamul je lah jawab bali pabukan. Liado je lah. Adi jinjiang sodo. Tiba di rumah. Ndak tahu lo lah. Contoh itulah. Terlalu banyak berangan-angan. Ketiga, yang keempat Bapak dan Ibu, tanda hati awak lalai itu, tanda hati awak lalai lupa awak untuk kembali kepada Allah. Artinya, indak takona-kona do basuh idu iku akan mati. Orang yang tidak pernah mengingat mati, hatinya itu semakin koreh. Hati itu semakin koreh, semakin tertutup oleh hawa dan nafsu. Semakin lalailah inyo daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Memang Bapak dan Ibu, Rasulullah katakan, wa'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada. Kerojolah untuk dunia seolah-olah kita hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhirataka. Tapi kojokanlah akhirat ka'annaka tamutu seolah-olah awak mati biswa. Ada awak kan sakorek pakai ini. Pupuh kojo untuk dunia seolah-olah awak hidup selama-lamanya. Lenang amalkan hadis Rasulullah lain tapi sakorek. Lupa awak babuik untuk akhirat basuh kita akan mati biswa. Atau sakorek terakhir aja dipakai nak lomo ada. Baibadah jo kojo toroi dak turun-turun dari masjid, dak diturun masjid toroi sibuk baibadah. Ndak ada puluh usaha untuk mencari rezeki di bumi Allah iko. Salah aja baru. Nah, harus pakai kedua-duanya. Itulah tanda-tanda hati kita sedang lalai. Hati kita sedang mati. Maka usaha nan kita lakukan Bapak dan Ibu. Supaya jangan kona awak di ayat iko. Awak ndak lupa kepada Allah. Dan Allah selalu membuat kita tahu ju diri kita. Dikeluarkan daripada golongan orang-orang yang fasik. Yang pertama yang mesti kita lakukan. Hidupkanlah hati itu dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nan lalai tadi menjadi ingat, nan mati tadi menjadi hidup. Itulah salah satu fungsi zikir untuk hati yang kita pelajari. Kalau dihitung Bapak dan Ibu, bilangan-bilangan usia kita kini lah 40 lah 50 lah 60 sampai 80 bagai umur kita itu hidup dalam pandangan kita manusia. Yola panjang umur sianu tu alhamdulillah le sehat-sehat jo baru. Lah umur lah 70 tahun. Tapi dalam pandangan Allah namanya nan hidup dalam pandangan Allah ketika sekujur tubuh ko berfungsi sadonyo termasuk hati kita dia gialo kojo berfungsi pulonyo fungsinya di situ inyo mampu mengingat menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu hidup dalam pandangan Allah tu. Tidak ada jaminan Bapak dan Ibu
Secara zahir sekian puluhan tahun nak awak pakai panjang nyawa usia awak, menurut awak yo, tapi menurut Allah bisa jadi awak belum pernah hidup. Nah, coba tanyakan ke diri awak masing-masing kini. Lah sekian lamu dunia tak pakai, labara lamu awak mati. Dunia lah sekian lamu tak pakai, yang ditanyon labara lamu awak mati. Nama mati hati. Awak ingin jo, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah. Orang mati le para lunya petunjuk indah. Lata pujuk aku tengah rumah kini besok ka dibawa ke masjid itu sembahyang, sudah tu bawa ke belakang rumah si anu tu untuk dimakamkan. Kama jalan nangancak dah, ale perlu doa mati. Tak perlu Bapak dan Ibu. Tasora kama kadilaluan lah doa ngani duit. Melompet pagar jadi juo, asalnya tiba di tujuan. Kan niat lah laluannya, situ payahnya. Ale mau jadi tu ah. Kuado lah moi nang ngecek contoh itu apa compaan situ gaknya. Aku ndak iyo lah kon. Ya awak nak copek itu atau langkai yo pagar kawan dah. Asiko je lah lalu nak copek lalu rujo kakenan. Jangkiun lah kan niat lah nyanyo dah kita tandu tu. Balobu aja situ le ya. Orang mati tak perlu petunjuk. Baik tujuh jo hati kita Bapak dan Ibu. Hati yang mati tidak akan menerima petunjuk. Sebab hati yang bersihlah, hati yang hiduplah yang butuh petunjuk. Maka Allah akan mencurahkan petunjuk ketika hati awak le sadang hidup, le sadang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu solusi supaya awak jangan kena di ayat ini. Hidupkan hati dengan zikir. Nah. Sudah itu apa lain? Yang kedua, selalulah kita tengok Al-Quran, baca Al-Quran, tadabburi Al-Quran. Itu baik itu Bapak dan Ibu. Saya lihat nanti surah Al-Isra, ayat surah yang ke-7 boleh. Allah sampaikan di situ sifat. Nah. Sifaul linnas wa hudal lil mukminin. Rupanya Al-Quran itu adalah sifat ubik. Dalam bahasa Arab Bapak dan Ibu, ubik itu ada dua di antaranya. Yang pertama dawa, yang kedua sifat. A yang membedakan. Kalau dawa, itu poi awak ke dokter, dia gianyo pel, dia gianyo sirup atau disuntiknya. Itu namanya dawa. Ubek itu. Kamari lokein. Untuk tubuh nan kasa. Tapi Allah katakan sifat. Al-Quran itu menjadi ubek. Ubek bagi apa? Ternyata Al-Quran itu ubek bagi rohani. Ubek bagi hati. Di sifat itu yang tak mungkin le diubek dari alam semesta itu lah di luar kemampuan manusia, maka kembalilah kepada Allah. Iku be'anya Allah. Baca Al-Quran, tadabburi Al-Quran, beramallah sesuai dengan Al-Quran. Di kok luku awak dipupu baca ayat, itu tak konai diubek lah tu. Nah, cabiak tangan, cabiak kaki. Al-Quran ku ubik ada pupuang ngaji tu kan. Alia mau sehat juga. Tu tak sesuai mor je bautnya nama tu. Ubik dawa bagi tubuh yang kasar. Tapi kalau yang konai hati awak, batin awak, maka yo Al-Quran ubiknya. Kalau hati atau rohani yang sakit dibawa ke dokter, hendak basuh penyakit tu Bapak dan Ibu. Poi bona awak ke spesialis jantung tu. Sana ke awak spesialis jantung sana mau dokter gini dah. Dah be. Kalau dah obe mudah-mudahan jangan kone gitu sebab dokter ada tentu dah. Apa kabar Bu? Apa kabar Pak? Iko dokter
Sadang menyangka bona kini kuah di dalam iri dan dongki wujud semua tolong ube ambo cek. Banyak kawak gak? Hah? Kalau contoh itu nya penyakit ibu anda resiko sampai edanya. Ya. Atau kok lah sampai lo melewati penyakit yang ada di dalam tu sampailah putui tali wabak itu sebelah deh. Aku kau godui ibu bawa mulai kau godui apa bantan mulainya. Tidak godui siko deh. Godui setene. Sebab yang rohani itu ubeknya lah dijelaskan oleh Allah, ubeknya Al-Quran. Diingin awak sehat, jangan jauh dari ubek. Ingin awak sehat, jangan jauh awak dari rumah sakit. Ingin awak sehat, jangan jauh awak dari dokter. Baik tujuh sebenarnya untuk rohani kita. Wabik rohani ko Al-Quran. Ma rumah sakitnya ko masjid. Musola, surau tu rumah sakit. Isodo tu. Sa dokternya di situ. Itulah para ulama. Nangka membaca, nangka meronsen. Apa penyakit awak? Adus tu. Kadang-kadang awak bisa menganalisa penyakit awak seorang. Baca Al-Quran. Tadaburi, pahami. Itulah ubek dari hati yang sedang lalai. Kabar ubeknya? Dua solusi untuk menjaga hati wae. Yang ketiga Bapak dan Ibu, kita mesti berupaya beandanya solat awak itu meningkat kualitasnya sehingga dapatlah teramalkan solat yang khusyuk. Supaya mencapai solat yang khusyuk. Solat yang khusyuk itu supaya fokus awak kepada Allah dalam solat itu mesti kita berniat dalam sembahyang. Selama ku ba? Lai berniat kita lai, tapi manganya niatnya tu cek membaca usolli. Usolli fardhu maghribi. Itu niat awaknya. Yang niat itu anan sebenarnya Bapak dan Ibu perencanaan awak secara matang. Contoh, ibu-ibu atau apa-apa kami menantu bulan Desember besok. Lengkapi dulu syaratnya. Syaratnya. Yang pertama tentu ada anak wak lo nangka dinikahkan. Dak ada anak tu wak dak menantu pula. Alemu agak tu. Yang kedua, ada pula calonnya. Ya. Yang ketiga, biaya. Yang keempat, boleh. Waktu dan tompeknya. Yang kelima, orang nangka diundang kan begitu? Banyak lah tu. Contoh itu pula kira-kira dalam sembahyang. Niat kita, persiapan kita dalam sembahyang yang jali sekali Bapak dan Ibu mulai dari awal tenah. Awalnya poi awak ke kamar mandi tenah, poi awak bersuci, awak situ sempurna berwudu, awak sempurna dulu. Dari situ niat itu dipasang. Kalau iyo awak lebar niat sembahyang, berarti persiapan awak jauh sebelum solat itu dilakukan, awaklah fokus bahasa kita akan menghadap kepada Allah. Fokus awak. Yang lebih penting lain, tentukan waktu dan tompek. Sama je beroleh tadi. Kita kadang-kadang kan tak menentukan waktu dan tompek dalam sembahyang itu. Di mana tu masuk aja lah beko. Tapi kalau kita berencana Bapak dan Ibu, berniat kita ambo maghrib di Masjid Thayyibah, berarti sebelum azan awak lah tiba siko. Itu kalau berniat. Kenapa?
Karena nanti setelah azan itu waktu sange seketiknya langsung iqamah sekali. Maka segala yang kurang-kurang di antara waktu yang seketik itulah kita maksimalkan. Mungkin kok gulai cubodak nyola, gulai kambing nyola, kok jawi segala macam olah, rupa tisu masih ada yang kurang. Contoh beroleh tadi ya. Anang kapan nanti tamu alun tertunjuk rupa le. Waktu yang seketik itulah kita maksimalkan. Begitu juga dengan sembahyang kita. Kalau ndak tentukan waktu dan tempat, kadang-kadang situ lawakmu adanya terlambat. Di mana sembahyang? Di mana masuk waktu je lah kok. Masuk waktu, situ berhenti sembahyang. Rupanya waktu masuk sedang awak dalam perjalanan. Tiba di tempat itu, awaklah telat. Itu mengurangi daripada kualitas ibadah kita Bapak dan Ibu. Maka ikulah yang kita latih. Berniat sempurnakan niat supaya kualitas ibadah kita meningkat. Tentukan dulu calonnya. Tentukan dulu sianan akan kita sembah. Kalau doa yang ke disembah, leka mungkin enggak atuh meningkat kualitas ibadah awak. Jangan Bapak dan Ibu terjadi mode yang tadi. Yang seharusnya awak ingat itu nanti lupa. Yang seharusnya awak lupa itu nanti kona. Kenapa? Karena awak dak beranak tu dak meminantu pula. Atau anak lain calonnya lu tentu lah nak beroleh pula. Jadi itulah kira-kira. Awaklah ingin untuk sholat. Awaklah ingin untuk menghadap. Tetapi kasih penyembahan itu dia doon, ndak obeh. Sehingga dalam sembahyang atau konalah dan lain-lain. Maka itulah makanya Bapak dan Ibu, kenali dulu siapa yang kita sembah. Siapa yang kita sembah? Allah. Sampai di mana pengenalan kita kepada Allah itu. Tingkatkan toroi, tingkatkan toroi. Itulah usaha kita. Yang keempat, untuk menghidupkan hati itu Bapak dan Ibu, menghilangkan kelalaian-kelalaian dalam hati, mesti kita banyak-banyak berkawan dengan orang-orang yang soleh, bersuhbah, berkawan dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat. Awak ingin taat, menghidupkan hati, tapi bakawan juga selalu banyak berkumpul dengan orang-orang yang lalai kepada Allah. Itu akan membuat kita lalai pula kepada Allah. Lalu, apakah itu mesti ditinggalkan? Indah, tetaplah membaur bersama mereka-mereka itu. Tapi yang kita kona, jandanya pergaulan itu membuat kita lalai pula kepada Allah. Tetaplah bersama-sama. Awak tak bisa ninggan-ninggan kawan itu. Awak dari Junyo dulu jak siswa sampai kini. Bagus. Harapan kita apa? Mudah-mudahan dek mencuali awak lah taubat kini, awak lah sembahyang kini, nyokok le tabau pulau bisa. Alhamdulillah kalau le terjadi. Tapi yang kita khawatirkan kalau nanti awak masih lemah, tukang panci yang kok dia londikan. Awak nyawa kamaja inyo untuk taat. Rupu awak nandelo. Nah, awak nandelo. Jadi Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah. Masuk ke tu, lalai. Nah, lanjut ke tele Bapak dan Ibu. Wala takunu kallazina nasullah. Hati yang lalai itu mesti dijagokan balik, diharuskan inyo untuk bisa mengingat Allah. Maka dalam mengingat Allah itu Bapak dan Ibu, yang pertama kita lakukan dulu, kenali dulu di mana posisi hati kita. Di mana posisi hati. Ayolah tibunya. Hati itu Bapak dan Ibu inti daripada jantung kita. Kita lanjut, siap azan Bapak dan Ibu. Seketik lagi, siap azan nanti ya. Silakan azan dulu.
sidang jemaah yang dimuliakan Allah. Kita lakodok juga membahas masalah hati. Hati yang dimaksud Bapak dan Ibu bukan yang daging itu, tapi hati yang disebut oleh ulama tasawuf itu adalah inti daripada jantung kita. Di tengah-tengah jantung itu ada yang bernama kalbu, bahasa kitanya hati. Itulah yang tempat curahan hidayah dari Allah. Itulah yang mengatur di dalam diri kita. Dan itulah yang sebenarnya keakuan diri awak di situ juga posisinya. Maka ketika kita beribadah, usolli, sengaja aku, yang mengecek aku itu dari dalam tuh. Di mana posisinya itu Bapak dan Ibu, jantung secara jasmani di dado kita yang sebelah kiri. Di dado yang sebelah kiri. Kira-kira 2 buah jari kita di bawah payudara yang kiri itu. Yang bisa kita rasakan kini nama menggarik itu. Hanya menggarik-gariknya di dalam tuh. Di dalam itulah yang disebut dengan kalbu atau hati tadi. Maka untuk menghidupkan itu, setiapnya menggarik itu, kita berusaha banyak nak bisa menyebut nama Allah. Allah, 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 Allah. Itu latihan awak. Kenapa itu tuh olonjo terjadi di dalam diri awak? Tanya tuh, hati wak lah sekian lama mati, hati wak lah semakian lama inyo lalai, sehingga sulit untuk disentuh oleh kalimat zikir. Maka usaha yang perlu kita lakukan sebelum itu Bapak dan Ibu, tazkiyatun nafs. Jadikan dulu hati itu sebagai tempat muhasabah. Muhasabah diri kita masing-masing. Sebab perilaku dari yang zahir itulah yang menutupi hati kita. Jadikan bahan renungan. Dari pagi sampai kini mata awak yang tak buka kini kuah. Bara kesalahan nan inyo lakukan. Nan salah coliak, nan salah pandang. Itulah yang mengotori hati, yang menutupi hati. Telinga awak lah sekian banyak nyodonga suara dari pagi, barapulo suara nan tak elok. Lidah awak sekian ribuan mungkin kata nan kadare dari pagi, kata-kata yang salah itu, kata-kata yang mengundang murka Allah itu membekas di hati, menutupi hati awak. Tangan kita yang berkorojo contoh itu juga. Setiap yang salah inyo kako membekas inyo di dalam hati. Kaki kita yang melangkah contoh itu juga. Bahkan Bapak dan Ibu mungkin awak berjalan di atas bumi Allah itu dalam kondisi angkuh, congkak, sombong. Membekas itu ke dalam hati. Pori awak nan awak isi walaupun dengan yang halal. Tapi ada di situ. Tak kalau makan atau minum itu lupa awak mengenal Allah. Membekas juga di dalam hati. Tambah lulai paharat awak, kemaluan awak. Kadang-kadang aurat mudah saja terbuka. Membekas ini ke dalam hati. Seluruh perbuatan yang zahir, yang tak diridhai oleh Allah. Itulah yang mengotori hati. Itulah yang membuat hati awak nyenyak loloknya. Sonang loloknya, tak terkenal nak kembali kepada Allah. Maka jadikanlah hati itu dulu tempat renungan muhasabah diri. Yang kita lakukan Bapak dan Ibu. Setelah dikalkulasikan mata salah, telinga salah, lidah salah. Sakujur tubuh itu punya kesalahan. Maka perbanyak dulu kalimat istighfar. Duduk awak dalam kesunyian. Kau bisa jago beko tengah malam, duduk awak dalam kesunyian.
awak di hadapan ungguk dosa itu sama tomato. Pandang diri awak bukan yang berosia tapi yang kumuh. Bersihkan diri supaya bisa merasukan berhadap kepada Zat yang Maha Suci. Baca kalimat taubat. Astagfirullah. Nantokonan awak dosa matu. Astagfirullah. Takona pula dosa talingo. Astaghfirullahalazim. Tampak pula dosa lidah. Astaghfirullahalazim. Takona dosa tangan. Begitu sekujur tubuh kita mohon sebanyak-banyaknya istighfar. Itu kan bahasa Arab, tak ngerti awak dah. Buat maknanya selama baca istighfar tu je bahasa kita. Astaghfirullahalazim. Minta ampun aku akan Allah yang amat besar Dianya Allah. Atas sekalian dosa yang berlalu ya Allah. Dosa mata, dosa telinga, dosa lidah, dosa hati, dosa tangan, serta kaki, dosa perut dan farj. Dosa yang aku ketahui maupun tidak aku ketahui ya Allah. Dosa yang nyata maupun yang tersembunyi. Aku sesali sekalian dosa yang berlalu ya Allah. Bacito-cito nakkan kembali selama-lamanya ya Allah. Astaghfirullahalazim. Buat itu menjadi kegiatan rutin awak sebelum awak menutup mata awak balik. Sebelum awak lalu muhasabah diri, apui dulu segala kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat. Selanjutnya boleh Bapa dan Ibu minta kepada Allah supaya hati awak disucikan di Allah. Allahumma tahhir qalbi. Allahumma tahhir qalbi anil syirki. Ya Allah, berosianlah hati ambo dari segala kesirikan-kesirikan. Apa kesirikan-kesirikan? Yang takona adanya selain Allah. Padahal dalam sembahyang seharusnya mengenal Allah, tapi nantakona selain Allah. Itu kesirikan kita, sirik khafi kita. Kalau menyembah patung itu sirik yang nyata. Ikini awak le nyembah Allah tapi nantakona bukan Allah. Maka ada juga kesirikan baru. Minta kepada Allah. Allah lah yang menguasai hati kita. Allah lah yang mampu membolak-balikkan hati kita. Allahumma ya muqallibal qulub. Wahai zat yang membolak-balikkan hati. Sabbit qalbi. Tetapkanlah hatiku ala dinika. Di hati agama engkau. Wa ta'ati. Dan untuk mentaatimu. Buat bahasa awak jadi. Kamu awak le mengadu kalau tidak kepada Allah. Allahus Samad. Inyo tempat mengadunya. Kaduanlah tori kepada Allah. Ya Allah, salat ambo belum bisa khusyuk. Ya Allah, engkaulah yang bisa membuat ambo khusyuk dalam salat. Ya Allah, batin ambo, hati ambo sedang diselimuti penyakit. Engkaulah yang bisa menyembuhkan. Kaduan sado. Curhat awak kepada Allah. Ketika itu terjadi tori rutin Bapak dan Ibu, insya Allah dengan usaha kita itu Allah akan membukakan jalan sehingga hati yang lalai menjadi hati yang ingin, hati yang selama itu adalah hati yang mati,
menjadi hati yang hidup dan merasakan hidup bersama Zat yang Maha Hidup. Amin. Ya mujibas sa'ilin. Nah, itulah kaji kita dulu Bapak dan Ibu. Banyak maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.